Selamat datang kembali wahai pelanggan Bude Yanti yang sudah mendapatkan pil kultivasi. Saat ini Bapak Yanto akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan dalam mencari Tobrut. Pada saat ini kita kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan dan Lindong yang pada saat ini meninggalkan tempat pertempuran. Mereka meninggalkan bahtera milik geng Iblis Hiu yang pada saat ini berlumuran darah. Bahtera ini benar-benar sudah kosong hingga pada akhirnya segera beberapa sosok terbang ke bahtera tersebut. Seorang pria kekar melihat sekeliling dan mengutuk dengan marah bahwa ini adalah sekelompok sampah yang merampok orang lain. Bahkan pada saat ini mereka benar-benar dijarah oleh orang lain dan kehilangan nyawa mereka. Hal ini benar-benar tidak bisa dibiarkan dan apakah mereka berpikir bahwa geng Hiu bisa diganggu? Pria kekar yang menggunakan baju besi ini pun meraung dan melihat ke arah kelompok Xiaoyan pergi. Lalu terlihat jika ada logo Hiu di baju besi yang dirinya kenakan pada saat ini. Dengan marah dirinya pada akhirnya segera berkata sepertinya orang-orang ini sudah pergi belum lama ini. Tempat terdekat di sekitar sini adalah kota Qianxing. Mereka harus menangkap orang itu dan membantainya berkeping-keping karena mereka benar-benar telah menghina geng Hiu. Mendengar perkataan dari pria tersebut pada saat ini banyak orang mengepalkan senjata mereka dan bersiap bertempur. Pria berbaju besi pun segera mengeluarkan instruksi untuk semua orang agar pergi dengan cepat. Sementara itu kembali ke Fearless Art yang telah lama pergi dari sana dan pada saat ini semua orang masih tidak menyadari ada sekelompok besar musuh yang mengejar. Xiaoyan duduk bersila di paviliun kultivasi dan pada saat ini memasuki pagoda. Zhan Lao segera muncul di samping Xiaoyan dan pada saat ini segera menjelaskan sesuatu kepada Xiaoyan. Zhan Lao berkata bahwa Xiaoyan bisa pergi ke pagoda berikutnya. Beberapa keterampilan bertarung yang kuat juga pada saat ini tersedia untuk Xiaoyan. Xiaoyan yang hendak pergi ke lantai 4 menara pada saat ini benar-benar terkejut pun mendengar perkataan Zhan Lao. Xiaoyan sangat gembira karena Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan bisa kembali mendapatkan keterampilan bertarung. Xiaoyan pada akhirnya segera datang ke lapisan metode kultivasi dan dengan kedatangan dari Xiaoyan ini, lapisan metode kultivasi juga pada saat ini berubah. Rak-rak buku yang awalnya menempati metode kultivasi pada saat ini menghilang, dan segera setelah itu ada sebuah platform batu muncul di tengah. Xiaoyan pun berjalan perlahan menuju ke platform batu dan pada saat ini ada cetakan tangan di platform batu. Xiaoyan pun melihat cetakan telapak tangan ini dan bertanya, apakah Xiaoyan harus meletakkan tangannya di atas? Pada akhirnya perlahan-lahan Xiaoyan segera meletakkan telapak tangan yang berada di platform batu. Lalu tanpa diduga cetakan tangan ini sesuai dengan ukuran telapak tangan Xiaoyan 100%. Dan segera setelah itu sekeliling pun tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita, aliran cahaya melesat melintasi kegelapan dan Xiaoyan pada saat ini membeku sesaat. Xiaoyan pada akhirnya mengelurkan tangannya untuk meraih cahaya dan segera sebuah kekuatan besar memantulkan telapak tangan Xiaoyan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang terpental suara Zhan Lao juga pada saat ini kembali terdengar. Zhan Lao berkata bahwa ada keterampilan bertarung yang tidak terhitung jumlahnya di sini. Ada beberapa keterampilan bertarung yang berada di luar kekuatan Xiaoyan pada saat ini. Oleh karena itu Xiaoyan akan terpental oleh keterampilan bertarung itu sendiri. Dengan begitu maka Xiaoyan perlu menemukan yang sesuai dengan kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya mengangguk mendengar perkataan dari Zhan Lao. Xiaoyan tidak menyangka bahwa tempat ini benar-benar masih memiliki begitu banyak keterampilan bertarung. Xiaoyan pada akhirnya kembali mengelurkan telapak tangannya dan aliran cahaya pada saat ini melintasi ujung jari Xiaoyan. Di antara aliran cahaya yang tidak terhitung jumlahnya aliran cahaya pun perlahan berhenti di telapak tangan Xiaoyan. Cahaya pun berubah menjadi slip giok yang pada saat ini segera dipegang oleh Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun menutup matanya dengan erat dan membaca informasi keterampilan bertarung di slip batu giok ini, sehingga banyak informasi memasuki kepala Xiaoyan hingga pada akhirnya Xiaoyan perlahan membuka mulutnya. Xiaoyan membacakan nama keterampilan bertarung ini yang memiliki nama formasi mendalam surgawi.
Xiao Yan pun terus berkonsentrasi mempelajari slip batu giok ini dan ketika Xiao Yan kembali membuka matanya, kejutan pada saat ini segera muncul di wajah Xiao Yan, karena formasi mendalam surgawi ini sebenarnya adalah keterampilan bertarung formasi. Tim Xiao Yan saat ini tidak memiliki dukungan formasi yang sesuai, dan jika mereka dapat mempelajari dan melatih keterampilan bertarung ini hingga mahir maka kekuatan tempur tim pasti akan berlipat ganda. Pada saat ini segera menyadari bahwa formasi mendalam surgawi ini adalah keterampilan bertarung yang dibutuhkan Xiao Yan sekarang. Dengan teknik tersebut maka kekuatan semua orang akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini mendapatkan informasi bahwa informasi ini membutuhkan setidaknya 8 orang untuk diaktifkan. Jumlah maksimal dari orang yang bisa mengaktifkan formasi ini adalah 20 orang. Selain itu formasi ini tidak hanya dapat memusatkan kekuatan tetapi juga bisa memusatkan kekuatan jiwa. Xiao Yan pun dipenuhi dengan kegembiraan setelah menyadari hal tersebut sekarang. Xiao Yan adalah orang terkuat di tim dan memiliki kekuatan Douxian bintang 1, dan jika Xiao Yan digunakan sebagai mata formasi menurut kekuatan semua orang di tim, maka dengan begitu seharusnya kekuatan Xiao Yan akan segera dinaikkan ke tahap akhir Douxian bintang 1. Secara alami dengan hal tersebut kekuatan tempur Xiao Yan juga akan ditingkatkan. Selain itu hal yang pada saat ini membuat Xiao Yan juga tercengang adalah bahwa formasi ini juga dapat mengumpulkan kekuatan spiritual. Dalam tim Fearless pada saat ini kekuatan jiwa Xiao Yan dan Xia Zhenghui keduanya berada di tingkat suci, tetapi tentu saja kekuatan dari Xia Zhenghui pada saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Jika Xia Zhenghui digunakan sebagai mata formasi dan mengumpulkan kekuatan jiwa dari setiap orang untuk menciptakan ilusi, maka itu adalah suatu hal yang mungkin bagi yang kuat untuk mengendalikan kekuatan spiritual dari keadaan suci. Bahkan Douxian bintang 3 dengan kekuatan spiritual yang lebih lemah mungkin tidak akan bisa menghindarinya. Xiao Yan pada akhirnya memilih keterampilan bertarung ini tanpa ragu sedikit pun. Xiao Yan segera keluar dengan memegang formasi mendalam surgawi dan mengumpulkan semua orang. Xiao Yan menjelaskan secara singkat misteri keterampilan bertarung ini kepada mereka. Secara alami akan lebih baik bagi mereka untuk dapat mempelajari keterampilan bertarung formasi ini dengan cepat. Xiao Yan pada akhirnya memerintahkan semua orang untuk duduk bersila dan segera mentransmisikan formasi tersebut. Banyak informasi pada saat ini mengalir ke dalam pemikiran semua orang dan pada akhirnya semua orang bersemangat. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa semua orang tentu baru saja menyadari hal tersebut. Oleh karena itu pada saat ini mereka harus segera mencoba untuk melihat bagaimana cara kerjanya. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa untuk mengaktifkan kekuatan formasi ini membutuhkan orang yang berada di tingkat bintang 8 Dou-Di atau lebih. Oleh karena itu baik Jin Wuchen dan Zhen Ni pada saat ini tidak bisa bergabung ke dalam formasi. Pada akhirnya formasi ini terdiri dari 9 orang dengan Xiao Yan dan Xia Zhenghui yang merupakan mata formasi, Long Xietian dan Long Yi yang merupakan bintang 9 bertanggung jawab atas lebih banyak output daya dan konfrontasi. Sementara itu Xiao Zhan dan Nan Erming juga yang telah mencapai tahap akhir bintang 8 pada saat ini menempati posisi utama. Sementara itu Ziying, King Mu'er dan Feng Feng pada saat ini berada sedikit di belakang. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Zhan, Long Yi dan Long Xietian memiliki tubuh fisik terkuat. Dengan begitu mereka akan menanggung lebih banyak tekanan dalam pertahanan. Sementara untuk Ziying, King Mu'er dan Feng Feng pada saat ini bertanggung jawab atas serangan mendadak. Xiao Yan dan Xia Zhenghui akan bertanggung jawab atas serangan utama dan mereka pada saat ini akan segera mencoba formasi. Semua orang pada saat ini bisa mengumpulkan semua energi Douqi kepada Xiao Yan. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini mereka berdiri terpisah dan mulai menjalankan formasi. Pada saat ini semua orang bisa merasakan perasaan kekuatan yang saling terhubung. Semua orang menuangkan Douqi kepada Xiao Yan yang berada di mata formasi, dan seperti apa yang semua orang harapkan pada saat ini dengan mengandalkan kekuatan formasi kekuatan Xiao Yan benar-benar ditingkatkan.
semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan pada saat ini berada di tahap akhir bintang 1 Dosian. Lalu Xiao Yan juga merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan pada saat ini benar-benar tercengang. Xiao Yan bergumam bahwa efeknya tidak buruk tetapi mereka pada saat ini berada di Bahtera. Dengan begitu formasi ini tidak akan dapat digunakan sepenuhnya dan akan buruk jika mereka tidak sengaja merusak Bahtera. Xiao Yan pada saat ini menyadari sepertinya kekuatan Xiao Yan masih bisa meningkat jika mereka berada di luar Bahtera. Setelah itu Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah Xia Zhenghui dan berkata bahwa sekarang mereka akan memusatkan semua kekuatan jiwa mereka kepada Xia Zhenghui. Oleh karena itu Xia Zhenghui harus menunjukkan berapa kuatnya ilusi setelah mereka mentransfer kekuatan spiritual. Xia Zhenghui pun mengangguk sementara semua orang pada saat ini terdiam terkejut, dan hanya kekuatan spiritual Xiao Yan yang pada saat ini lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka. Mereka pada saat ini berpikir dengan penggabungan kekuatan spiritual Xiao Yan dan Xia Zhenghui tentu saja kekuatan ilusinya akan meningkat. Terlebih lagi semua orang juga pada saat ini ikut mentransfer kekuatan spiritual dan pasti kekuatan ilusinya benar-benar melonjak. Pada akhirnya semua orang pun segera mengalirkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa yang agung bergegas menuju ke arah Xia Zhenghui. Segera setelah itu hantu muncul di tubuh usia Xia Zhenghui. Tempat di sekitar mereka juga pada saat ini sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan spiritual. Dalam sekejap mata pemandangan di sekitar semua orang berubah. Ada pegunungan, sungai dan lautan darah, begitu juga dengan gurun yang tidak berujung. Pemandangan ini terus melambat dan Xiao Yan diam-diam terkejut melihat ilusi ini. Xiao Yan tahu bahwa jika jiwanya jatuh ke dalam ilusi seperti ini Xiao Yan benar-benar tidak akan sudah terbebas. Dengan kata lain Xiao Yan benar-benar akan terkurung dan bisa mati di dalam ilusi ini. Hal yang paling menakutkan mengenai ilusi adalah dirinya dapat dengan mudah membuat seseorang berpikir apa yang dirinya lihat di hadapannya adalah kenyataan. Orang yang terkena ilusi benar-benar tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Selain itu bahkan jika dirinya mengambil inisiatif untuk menyerang hal itu benar-benar akan percuma. Setelah beberapa saat pada saat ini semua orang merasakan ledakan kelelahan dalam kekuatan jiwa masing-masing. Xiao Yan juga pada saat ini merasakan hal tersebut hingga pada akhirnya ilusi di sekitar mereka perlahan menghilang. Setelah formasi bubar semua orang merasa jiwa mereka sangat lelah, terkecuali Xiao Yan. Kekuatan jiwa semua orang pada saat ini masih terlalu lemah. Ilusi seperti itu benar-benar menghabiskan terlalu banyak energi, oleh karena ini itu sulit bagi semua orang pada saat ini untuk mempertahankannya. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa ilusi ini benar-benar mengkonsumsi terlalu banyak energi. Setelah digunakan semua orang untuk sementara waktu akan kehilangan kekuatan tempur karena kelelahan jiwa. Dalam hal ini jika musuh tidak ditangani dalam ilusi tepat waktu maka mereka akan berada di dalam bahaya. Oleh karena itu akan lebih baik tidak menggunakan ilusi ini sesering mungkin. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini mengangguk. Sementara Xiao Yan segera kembali berbicara kepada semua orang. Xiao Yan berkata bahwa semua orang harus beristirahat karena mereka harus terus berlatih formasi ini. Mereka harus bisa mengendalikannya lebih akrab di dalam pertempuran. Pada akhirnya di waktu berikutnya semua orang juga kembali mencoba metode pemposisian yang berbeda. Secara alami Xiao Yan tidak bertindak sebagai mata formasi, begitu juga tidak menggunakan Xia Zhenghui sebagai mata formasi. Pada saat yang bersamaan Xiao Yan juga mencoba menggunakan Xiao Zhan sebagai mata formasi. Kekuatan semua orang pada saat ini benar-benar berhasil meningkatkan Xiao Zhan ke tahap Dosian bintang 1. Darah klan harimau Xiao Zhan juga pada saat ini sepenuhnya meletus dan dengan tambahan dari armor Dewa Hitam, kekuatan pertahanan Xiao Zhan pada saat ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Selain itu ketika Feng Feng atau Zi Ying digunakan sebagai mata formasi, kekuatan serangan dadakan mereka juga sangat objektif. Setelah bola-balik semua orang pada akhirnya menjadi akrab dengan formasi mendalam surgawi. Pada akhirnya semua orang berhenti berlatih formasi setelah mereka merasa nyaman dan menguasainya.
dengan adanya formasi mendalam surgawi ini antusiasme setiap orang untuk berkultivasi jelas meningkat pesat. Sebelumnya mereka hanya bisa menonton Xiao Yan bertempur di kejauhan dan hal itu benar-benar sangat menyakitkan, tetapi sekarang dengan adanya formasi mereka tentu saja akan bisa membantu Xiao Yan di dalam pertempuran. Di tengah-tengah suasana gembira ini Long Xietian pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan. Long Xietian berkata bahwa dengan formasi besar ini mereka bahkan akan bisa memenangkan pertempuran melawan Dosian Bintang 2. Dengan begitu seberapa besarkah peluang yang mereka miliki dalam kontes 10.000 alam? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata dengan kekuatan mereka saat ini peluang mereka untuk menang pada saat itu kurang dari 10%. Semua orang seketika membeku saat mereka mendengar perkataan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan lanjut menjelaskan meskipun mereka memiliki formasi mendalam surgawi ini, bahkan jika mereka benar-benar dapat melawan Dosian Bintang 3 kontes 10.000 alam ini seperti namanya, kontes ini berisi kumpulan semua jenis kesombongan dan monster dari alam yang tidak terhitung jumlahnya, banyak orang yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tim Xiao Yan. Oleh karena itu dengan kekuatan tim yang pada saat ini mereka benar-benar hanya memiliki peluang sebesar itu, ketika semua orang mendengar perkataan Xiao Yan mereka juga pada saat ini tidak bisa membantahnya. Secara alami mereka semua memahami kebenaran bahwa ada orang di dunia luar yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka. Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam merenung sementara Xiao Yan berkata agar mereka jangan berkecil hati. Meskipun mereka pada saat ini tidak memiliki keyakinan tetapi masih ada 500 tahun yang tersisa, jika sekarang mereka tidak memiliki peluang untuk menang tetapi jika terus berlatih mereka akan memiliki kemungkinan tersebut. Sekarang Long Yi dan Long Xietian dapat menerobos ke Dosian dan mereka juga yang berada di bintang 8 akan menembus ke bintang 9, dengan begitu penggunaan formasi juga pada saat itu akan meningkat. Dengan peningkatan tersebut tentu saja mereka juga akan bisa berhadapan dengan seorang Dosian yang kekuatannya bahkan lebih tinggi. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini kembali bersemangat. Semua orang pada saat ini mengembalikan kepercayaan masing-masing dan benar-benar bersemangat. Semua orang menyadari bahwa mereka harus meningkatkan kultivasi mereka dan tidak menganggap hal ini enteng. Mereka juga pada saat ini merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan memang masuk akal, mereka tidak boleh meremehkan diri sendiri dan tidak bisa meremehkan musuh, bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini semangat pada akhirnya sosok Lindong kembali muncul di Fearless Art, alis Lindong pada saat ini berkerut seolah-olah sesuatu telah terjadi. Melihat hal tersebut Xiao Yan pun melangkah maju dan bertanya apakah ada yang telah terjadi. Lindong pun menatap ke arah Xiao Yan dengan sedikit mengangguk dan mulai berbicara. Dirinya berkata tampaknya geng iblis hiu yang mereka bunuh sebelumnya telah ditemukan oleh pasukan mereka. Selain itu mereka pada saat ini benar-benar mengejar kelompok Xiao Yan dan Lindong. Mereka pada saat ini memiliki kecepatan yang sangat cepat oleh karena itu pertempuran tidak akan terhindar. Orang yang mengejar kemungkinan besar adalah pemimpin dari geng iblis hiu dan kekuatannya pasti akan lebih kuat jika dibandingkan dengan He San. Bahkan jika Lindong dan Xiao Yan bekerja sama dirinya khawatir akan sangat sulit untuk menghadapinya. Bagaimana menurut saudara Xiao Yan mengenai permasalahan ini? Lindong pada saat ini terlihat sedikit khawatir ketika dikejar oleh pasukan dari geng iblis hiu. Yang ditakutkan Lindong adalah bukan keselamatannya sendiri melainkan keselamatan dari Huan-Huan. Dirinya baru saja membentuk kepompong oleh karena itu Lindong benar-benar harus melindunginya. Oleh karena itu pada saat ini Lindong juga bertekad untuk bertempur mati-matian melindunginya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini berkata dengan percaya diri kepada Lindong. Xiao Yan berkata karena permusuhan ini telah terjadi dengan geng iblis hiu, maka mari mereka menyelesaikan bersama-sama hari ini. Saudara Lindong jangan khawatir karena Xiao Yan yakin akan pertempuran kali ini. Mendengar hal tersebut Lindong pun seketika terkejut. Lindong pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa kelompok iblis hiu ini mungkin lebih kuat jika dibandingkan dengan He San sebelumnya.
Xiao Yan pun menghentikan Lindong yang berbicara dan berkata agar saudara Lindong bisa tenang. Karena Xiao Yan berani bertarung maka Xiao Yan pada saat ini benar-benar yakin. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera memerintahkan Hong Er untuk menghentikan Bahtera. Lindong juga pada akhirnya menghentikan Bahtera dan pada saat ini Lindong tidak ingin berbicara terlalu banyak. Dirinya hanya melihat ke arah Xiao Yan yang pada saat ini dipenuhi dengan tekad dan matanya tidak lagi tersentak. Pada saat ini Lindong benar-benar bisa merasakan niat membunuh Xiao Yan yang segera melonjak. Pada akhirnya Lindong pun menangkupkan tinjunya dan berkata jika itu permasalahannya maka mari mereka bertarung dengan baik bersama-sama. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum ringan dan menepuk bahu Lindong. Xiao Yan berkata bahwa Lindong pada saat ini tidak bisa terluka, istrinya membutuhkannya dan serahkan pertempuran ini kepada tim Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Lindong pada saat ini tentu saja sangat terkejut, dirinya pada akhirnya menoleh dan melihat pada orang-orang yang berada di Fearless Art. Semua orang sudah dipenuhi dengan tekad dan pada saat ini masing-masing di antara mereka menyentuh gelang hitam. Armor Dewa Hitam seketika muncul di tubuh semua orang. Orang-orang dari kelompok Xiao Yan masih tertawa dan bermain-main mendengar bahwa musuh akan datang. Lindong menatap ke arah kelompok Xiao Yan yang pada saat ini belum mencapai kekuatan Dou Xian tetapi merasakan semacam keuletan, semacam perasaan kepercayaan diri pada saat ini meresapi wajah tegas semua kelompok Xiao Yan. Pada akhirnya Lindong pun menunjukkan tekadnya dan bertanya bagaimana mungkin Lindong bisa berdiam diri. Ini adalah musuh mereka bersama dan jika mereka ingin bertarung mereka akan bertarung bersama. Jika mereka akan mati maka mereka juga akan mati bersama. Semua orang pada akhirnya memandang orang asing ini dengan ekspresi kekaguman. Semua orang pada saat ini baru menyadari bahwa sosok Lindong adalah orang yang menghargai cinta dan pertemanan. Pada saat yang sama pada saat ini dua orang juga segera muncul di belakang Lindong. Yang satu memiliki sosok tinggi dan kekar seperti bukit dengan fitur wajah yang sangat tangguh, sementara itu sosok lainnya seorang pria yang memikat dan sangat terlihat tampan. Lindong pada akhirnya segera menjelaskan kedua belah pihak. Lindong berkata bahwa ini adalah saudara laki-laki kedua dan ketiga Lindong bernama Lin Diao dan Lin Yan. Setelah itu Lindong pun memperkenalkan Xiao Yan kepada keduanya bahwa ini adalah saudara Xiao Yan yang telah membantu Huan Huan membentuk kembali tubuhnya. Kedua belah pihak pada akhirnya saling menangkupkan tangannya dengan sopan dan berkenalan satu sama lain. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini segera maju dan menangkupkan tinjunya ke arah Lin Yan. Xiao Zhan bertanya sambil tersenyum apakah Lin Yan juga berasal dari klan macan. Lin Yan pun segera mengangguk ringan dan berkata bahwa dirinya berasal dari harimau suci kegelapan. Xiao Zhan juga memperkenalkan diri bahwa dirinya berasal dari klan harimau surgawi. Meskipun darah mereka berbeda tetapi mereka masih satu keluarga. Kakak laki-lakinya dan tuan muda Xiao Zhan berteman oleh karena itu mereka juga akan berteman di masa depan. Xiao Zhan tertawa dan menepuk bahu Lin Yan sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke Lindong. Lindong juga pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Lin Yan juga pada saat ini segera menjawab okelah kalau begitu. Pada akhirnya semua orang berbincang-bincang hingga pada akhirnya setelah beberapa saat di balik kabut abu-abu, beberapa bahtera hitam datang dengan cepat dan rasa tekanan pembunuhan yang kuat pada saat ini memancar. Semua memang melihat ke arah bahtera dan Lindong pada saat ini segera mulai berbicara. Lindong berkata benar saja itu adalah geng iblis hiu. Mereka memiliki 4 bahtera di sini dan mereka tentu saja tidak mudah untuk dihadapi. Pada saat ini mereka akan bisa menghadapi orang-orang kuat di sekitar Dou Xian Bintang 2. Jika ada orang dengan kekuatan Dou Xian Bintang 3 maka Lindong hanya bisa mengandalkan saudara Xiao Yan. Xiao Yan pun mengangguk dan pada saat ini menatap ke arah bahtera yang terlihat persis dengan bahtera yang Xiao Yan temui sebelumnya. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Mereka harus pergi ke bahtera orang-orang itu untuk bertarung. Jika mereka bertarung di sini maka itu tidak baik dan mereka benar-benar akan menghancurkan bahtera mereka sendiri.
pada akhirnya Xiao Yan meminta Hong Er untuk mengeluarkan kapal kecil dan semua orang pada saat ini segera pergi. Sementara itu di sisi lain belasan sosok pada saat ini berdiri di atas bahtera pemimpin. Melihat kejauhan mereka pada saat ini melihat dua bahtera Xiao Yan dan Lin Dong benar-benar berhenti, cibiran di wajah mereka terpancar ketika mereka berkata bahwa tampaknya orang-orang ini telah berhenti. Pria berbaju besi juga pada saat ini segera berkata para bajingan yang tidak tahu tingginya langit benar-benar ingin mati. Jika begitu permasalahannya maka beritahu orang-orang ini bahwa ini bukanlah tempat di mana dunia bawah mereka bisa menjadi liar. Tidak lama setelah itu salah seorang prajurit pada saat ini segera berkata sepertinya mereka akan datang mendekat. Pemimpin berbaju besi juga pada saat ini menganggukkan kepalanya. Dirinya tertawa dan berkata sepertinya para bajingan ini tidak sabar untuk menyerah begitu cepat. Setelah selesai berbicara si pria pun memutuskan untuk menghentikan bahtera dan menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain kapal dari kelompok Xiao Yan juga pada saat ini telah memasuki jangkauan bahtera. Kelompok Xiao Yan dan Lin Dong pada saat ini menatap tajam ke arah kelompok geng iblis hiu. Pria berbaju besi pada saat ini juga memandang ke arah kelompok Xiao Yan dan yang lainnya dan dirinya berbicara terlebih dahulu. Dirinya segera berkata tampaknya saudara-saudaranya yang dibunuh dari geng hiu seharusnya dilakukan oleh bajingan-bajingan ini. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Zhan segera maju selangkah dan tertawa terbahak-bahak. Jelas langkah ini adalah langkah yang dilakukan oleh Xiao Zhan untuk memprovokasi. Melihat tindakan Xiao Zhan ini pria berbaju besi itu pun pada akhirnya berteriak dengan marah. Dirinya berteriak bahwa orang-orang ini benar-benar mencari kematian. Dalam hal ini mereka tidak perlu berbicara omong kosong dan mereka harus segera dibantai. Mendengar hal tersebut pada saat ini pasukan dari geng iblis hiu pun segera menggetarkan gigi mereka masing-masing. Mereka menggenggam senjata mereka masing-masing dengan erat dan pada saat ini posisi mereka telah siap untuk bertempur. Sementara itu Xiao Yan juga menyipitkan sedikit matanya dan pada saat ini menginstruksikan semua orang untuk bersiap. Xiao Yan lanjut berkata bahwa pemimpin dari mereka merupakan Dou Xian bintang 2 bahkan lebih kuat. Selain itu wanita yang berada di sebelah pemimpin berada di sekitar tahap menengah Dou Xian bintang 1, sementara untuk pasukan lainnya memiliki kekuatan di tingkat Dou Di. Setelah berbicara Xiao Yan pun menoleh ke arah kelompok Lin Dong. Xiao Yan berkata bahwa Dou Xian bintang 1 dan aneka ikan kering lainnya akan diserahkan kepada kelompok saudara Lin Dong. Selama mereka membunuh pemimpin dari kelompok ini mereka akan memenangkan pertempuran ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara ketiga orang di kelompok Lin Dong pada akhirnya segera mengangguk. Mereka bertiga akan menghadapi belasan orang di dalam pertempuran ini. Mereka pada akhirnya menatap ke arah sosok wanita yang indah yang berada di hadapan mereka. Sosok wanita ini pada akhirnya segera melesatkan serangan udara kepada kelompok Lin Dong. Melihat hal ini Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk hingga akhirnya menoleh ke arah Lin Dong. Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya akan menyerahkan boneka itu kepadanya. Setelah selesai berbicara telapak tangan Xiao Yan pun dengan cepat memadat dan mereka semua pada saat ini benar-benar memulai pertempuran. Mata Xiao Yan pada saat ini menyipit menatap ke arah pria berbaju besi yang merupakan pemimpin dari kelompok ini. Kelompok Lin Dong juga pada saat ini saling berhadapan dan kekuatan mereka pada saat ini benar-benar bertemu. Sementara itu kelompok Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan keterampilan bertarung tim mereka. Mereka berdiri di posisi masing-masing dan pada saat ini menuangkan Douqi kepada Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria berbaju besi segera tertawa dan kembali berbicara. Dirinya berkata ternyata memang benar orang-orang ini adalah sampah bodoh dari dunia rendah. Karena mereka sangat ingin menemui kematian maka dirinya akan memberi mereka tumpangan hari ini. Setelah selesai berbicara sebuah cahaya menyala di tangannya dan palu setinggi seorang pria pada saat ini melonjak. Di sisi lain sosok Xiao Yan juga sudah datang meraung dari udara dengan pedang gunung api surgawi yang dilesatkan. Pria berbaju besi pada akhirnya mengayunkan palu di tangannya dan menemui serangan dari Xiao Yan.
Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan dan benturan pada saat ini segera terjadi, lalu ledakan keras pada saat ini melonjak dan sosok Xiao Yan pada akhirnya kembali melesat mundur. Xiao Zhan pada akhirnya menangkap Xiao Yan yang pada saat ini kehilangan kendali atas tubuhnya. Xiao Yan menyipitkan matanya ketika Xiao Yan menatap ke arah pria berbaju besi dan bergumam bahwa kekuatan pria ini sepertinya bintang 3 dosian. Sementara itu di sisi lain pria berbaju besi pada saat ini berdiri diam dan tersenyum meledek ke arah Xiao Yan. Pria itu pun lanjut berkata seseorang dosian tahap awal bintang 1 benar-benar berani membuat kesalahan di hadapannya. Hari ini dirinya akan menjadi salah satu jiwa mati di bawah Dewa Palu milik pria tersebut. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar harus merasa terhormat karena bisa mati di bawah palu miliknya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit menggerakkan tubuhnya untuk sementara waktu. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Xiao Yan dan pada saat ini senyuman segera muncul. Tentu saja Xiao Yan tidak takut sedikit pun karena sudah mendapatkan restu langsung dari pusat yakni Budayanti sang penguasa benua.